Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang gereja. Gereja itu sebenarnya dibagi dua macam. Gereja iblis dan gereja Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita nggak bisa membedakan mana itu gereja Tuhan, mana itu gereja iblis. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengupas tentang gereja Tuhan dan gereja iblis. Apakah sudah ada gereja iblis di muka bumi ini? Sudah ada. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9, saya bacakan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ini di dalam Wahyu 2 ayat 9 yang ditulis. Ternyata jemaat iblis sudah ada di muka bumi ini. Kalau saudara baca lagi di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-13 saya bacakan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahtanya iblis. Tahta iblis sudah ada di muka bumi ini, saudara yang kekasih. Kalau saudara tidak tahu kebenaran firman Tuhan, itu bahaya. Kita baca lagi di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-9. Wahyu 3 ayat yang ke-9 saya bacakan. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta. Ini adalah jemaat iblis. Ciri-ciri orang jemaat iblis adalah suka berdusta. Wahyu 3 ayat yang ke-9, saya ulangin lagi biar lebih jelas. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan pendusta. Sangat jelas. Kalau ada jemaat iblis, pasti ada hamba iblis. Betul nggak? Di mana ada hamba iblis, di situ ada hamba iblis. Di mana ada jemaat iblis, di situ ada hamba iblis. Hamba iblis dan jemaat iblis itu yang dinamakan gereja iblis. Sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, ini adalah fakta bahwa gereja iblis sudah ada di muka bumi ini. Karena di dalam Wahyu tadi, Wahyu 2 ayat yang ke-9, Wahyu 2 ayat yang ke-13, Wahyu 3 ayat yang ke-9, di situ dikatakan sangat jelas, ada jemaatnya iblis. Ciri-ciri jemaatnya iblis adalah tukang tipu, pendusta. Kalau saudara baca Yohanes 8 ayat 44, bapakmu adalah pendusta, karena bapak segala pendusta adalah iblis, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Inilah ciri-ciri hak gereja iblis. Jemaat yang tukang bohong, gembalanya pun tukang bohong, berdusta. Sehingga apa yang disebut gereja iblis? Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, gereja iblis sudah ada di muka bumi ini. Saudara yang kekasih, kalau ada gereja iblis, berarti ada gereja Tuhan. Gereja itu apa sih sebenarnya? Gereja itu ada dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Kumpulan orang yang tidak melakukan dosa lagi, itu yang dinamakan gereja Tuhan. Ya. Kumpulan orang-orang yang keluar dari dosa, itu namanya eklesia atau gereja. Dan
Orang yang keluar dari dosa, itu yang namanya gereja Tuhan. Pendeta yang tidak melakukan dosa, jemaatnya tidak melakukan dosa, itu yang dinamanya gereja Tuhan. Selama hamba Tuhannya masih melakukan dosa, selama hamba Tuhannya masih berbohong, selama jemaatnya masih berbuat dosa, berdusta, maka mereka bukan gereja Tuhan, tetapi gereja iblis. Gak enak dengarnya, saudara yang kekasih. Tapi ini firman Tuhan harus diutarakan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah pilih gereja. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin disembah. Iblis pun ingin disembah. Gereja iblis menyembah iblis. Gereja Tuhan menyembah Tuhan. Betul nggak? Selama saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, maka saudara tahu mana itu gereja Tuhan, mana itu gereja iblis. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak tahu ini gereja Tuhan apa gereja iblis. Sehingga kalau kita masuk ke gereja iblis, kita mati, nggak bisa masuk surga. Ingat saudara yang kekasih, gereja iblis menyembah iblis, gereja Tuhan menyembah Tuhan. Tuhan ingin disembah. Kita baca di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang 23. Tuhan ingin disembah. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan mau. Menyembah. Jadi Tuhan ingin disembah dengan cara yang benar. Nah, saya ingin mengupas tentang penyembah itu. Menyembah itu bahasa aslinya itu barak. Saya ulangin lagi, menyembah dalam bahasa aslinya itu namanya barak. Artinya adalah orang yang mengikuti perintah. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan, saudara mengikuti perintah Tuhan. Kalau saudara menyembah iblis, saudara mengikuti perintah iblis. Itu namanya menyembah. Nah, kalau saudara sudah mengerti ini, Tuhan ingin disembah, berarti saudara harus mengikuti perintah Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara masih melakukan dosa, itu berarti saudara belum menyembah Tuhan. Betul nggak? Saya ulangin lagi. Hamba iblis atau gereja iblis mengikuti aturan iblis. Atau hamba iblis menyembah iblis. Hamba Tuhan menyembah Tuhan. Tuhan mau disembah, iblis pun ingin disembah. Bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Yaitu kita mengikuti perintah Tuhan. Ya tadi itu Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang dinamakan menyembah Allah, menyembah Tuhan. Ini yang dinamakan gereja yang menyembah Tuhan, yaitu mengikuti segala perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan? Di dalam Yohanes 8 ayat 11. Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Yesus berkata, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Orang yang sudah berhenti berbuat dosa, itu yang dinamakan menyembah Tuhan. Selama kita masih melakukan dosa, kita belum menyembah Tuhan. Jelas ya?
Jadi kalau ada hamba iblis, hamba Tuhan, dia pasti menyembah Tuhan. Hamba Tuhan menyembah Tuhan. Bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Yaitu melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ciri-ciri gereja Tuhan, pendetanya nggak berbuat dosa lagi. Jemaatnya nggak berbuat dosa. Itu yang dinamanya gereja Tuhan. Eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa. Ini yang dinamakan gereja Tuhan. Nah, bagaimana sih gereja iblis lagi? Saudara baca di dalam Matius 4. Saya baca Matius 4 ayat yang ke-8. Sebentar ya saudara. Matius 4 ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jelas. Iblis menawarkan kekayaan dunia. Iblis menawarkan jabatan dunia. Asal kamu menyembah aku. Jadi iblis pun ingin disembah. Sadar atau tidak sadar? Iblis ingin disembah. Kalau saudara menyembah iblis, berarti saudara jemaatnya iblis. Yang tadi saya katakan, menyembah itu barak bahasa aslinya, artinya mengikuti perintah. Kalau saudara mengikuti perintah iblis, maka saudara adalah jemaatnya iblis. Kalau saudara mengikuti perintah iblis, maka saudara disebut gerejanya iblis. Sadar atau tidak sadar? Saya harus katakan ini firman. Enak nggak enak harus diberitakan. Karena ini firman Tuhan kebenaran. Jadi kita tahu, oh ini gereja iblis, ini gereja Tuhan. Gereja Tuhan menyembah Tuhan. Artinya mengikuti perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan berbuat dosa lagi. Ada gereja iblis juga kan tadi saya bilang. Gereja iblis menyembah iblis. Nah, benar kan tadi Matius 4 ayat 8? Iblis ingin disembah. Kalau saudara mengikuti perintah iblis, siapapun dia, saudara sudah menjadi jemaat iblis. Sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, ini firman Tuhan. Nggak enak dengar ya, tapi ini firman Tuhan harus diberitakan bahwa orang yang mengikuti perintah iblis, dia disebut jemaat iblis. Orang yang mengikuti perintah iblis, dia termasuk sudah menyembah iblis. Sadar atau tidak sadar? Banyak orang Kristen menyembah iblis tetapi merasa menyembah Tuhan. Banyak hamba Tuhan merasa dia hamba Tuhan, ternyata mereka hamba iblis. Sudah jelas ini firman Tuhan. Firman Tuhan gak bisa dibohongin. Kalau saudara bohongin saya bisa. Saya bohongin saudara bisa, tapi saudara tidak bisa membohongi Tuhan. Bahwa orang yang menyembah iblis mengikuti perintah iblis, yaitu tukang bohong. Tadi ayatnya Wahyu 3 ayat yang ke-9, Wahyu 2 ayat yang ke-9, ayat yang 13, di situ dikatakan mereka mengatakan mereka orang Yahudi, tetapi mereka berdusta, sehingga disebut jemaat iblis. Saudara yang kekasih, banyak orang yang gak ngerti masalah ini. Mereka merasa hamba Tuhan, padahal mereka hamba iblis. Mereka merasa orang Kristen, ternyata bukan orang Kristen. Mereka merasa anak Tuhan, tetapi ternyata bukan anak Tuhan, anak iblis. Ciri-ciri anak Tuhan, berhenti berbuat dosa. Ini yang harus saya katakan. Nggak enak, tapi harus dikatakan.
Karena ini firman. Banyak gereja yang sudah melakukan dosa, berbohong. Banyak gereja yang berbohong tetapi merasa anak Tuhan. Ke Yohanes 8:44 di situ dikatakan, bapak mula pendusta, bapak segala pendusta adalah iblis. Selama kita masih melakukan berbohong, pendetanya bohong, jemaatnya bohong, maka itu disebut gereja iblis. Berdusta, pendetanya tukang bohong, jemaatnya tukang bohong, itu namanya gereja iblis. Gak enak denger ya, tapi ini fakta. Fakta di dalam Alkitab. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Apa benar sih omongan David ini? 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mau mempraktekkan isi dari Alkitab ini, maka dia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Saya mau tanya kepada saudara, sekarang apakah ada hamba Tuhan yang mengikuti segala perintah yang ada di Alkitab? Banyak hamba Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalankan firman Tuhan itu. Sehingga ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau hamba Tuhan tidak mau menjalankan perintah Tuhan, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini yang dinamakan hamba iblis. Banyak orang merasa menjadi hamba Tuhan. Ternyata dicek di dalam Alkitab, mereka bukan hamba Tuhan, tapi hamba iblis. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini yang dinamakan gereja iblis. Ini yang dinamakan hamba iblis. Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan seperti ini, maka saudara termasuk jemaatnya iblis. Wahyu 2 ayat yang ke-9. Ini harus dikatakan, diberitakan. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin hati-hati kita memilih gereja. Jangan sampai saudara memilih gereja iblis. Lihat pendetanya. Apakah dia tidak menjalankan perintah Tuhan? Barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi ia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini yang dinamakan hamba iblis. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan seperti ini, maka saudara termasuk jemaatnya iblis. Betul nggak? Kalau ini terjadi, itu dinamakan gereja iblis. Simple. Betul nggak? Ini yang saya ingin katakan. Nggak enak. Saya khotbah ini nggak enak. Tapi ini firman. Mau nggak mau harus diberitakan. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Nggak semua hamba Tuhan itu benar. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan perintah Tuhan, dia di backlist sama Tuhan, menjadi hamba iblis. Tuhan itu nggak bodoh, saudara yang kekasih. Tuhan tuh tahu apakah saudara menjalankan perintah dia atau enggak. Tuhan tahu. Jangan pura-pura lah. Saudara mau bohongin Tuhan, nggak bisa. Saudara bisa bohongin saya. Saudara bisa bohongin teman saudara. Saudara bisa bohongin suami saudara. Saudara bisa bohongin istri saudara. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tahu saudara tidak menjalankan perintah dia.
Tuhan tahu. Jangan melawan Tuhan. Rugi saudara yang kekasih. Kalau saudara melawan Tuhan, saudara mati. Kira-kira saudara tinggal di mana? Tinggal di neraka. Banyak hamba Tuhan, tapi merasa menjadi hamba iblis. Banyak hamba iblis, tetapi merasa menjadi hamba Tuhan. Tukang bohong, mas. Tukang tipu. Tetapi merasa menjadi hamba Tuhan. Sehingga pada waktu dia mati, dia kaget. Tuhan, aku kan melayani Engkau. Kapan kamu melayani aku? Aku suruh berhenti berbuat dosa aja kamu gak mau. Itu bahasanya hari-hari ya, saudara yang kekasih. Hamba Tuhan menyembah Tuhan. Yaitu berhenti berbuat dosa. Hamba iblis menyembah iblis. Melakukan dosa. Selesai. Simple dan simple. Kalau saudara mau mengikuti gereja Tuhan, saudara harus tahu caranya untuk bisa menjadi pengikut Tuhan. Hamba Tuhan adalah hamba yang mau mengikuti perintah. Saya ulangin lagi ya saudara, yang biar jelas. Menyembah. Tuhan ingin disembah. Yohanes 4 ayat 23, 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan Allah ingin disembah seperti itu. Jadi Tuhan ingin disembah. Iblis pun ingin disembah. Matius 4 ayat 8. Apabila engkau menyembahku, aku akan memberi seluruh kekayaan dunia ini dan kedudukannya. Iblis pun ingin disembah. Nah, menyembah itu artinya mengikuti perintah yang disembah. Bahasa aslinya barak. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, maka engkau disebut hamba Tuhan atau jemaat Tuhan. Ya, kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, maka saudara termasuk sudah menyembah Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu adalah mengikuti perintah Tuhan. Menyembah Tuhan. Nah, kalau kita menyembah iblis, itu artinya kita mengikuti perintah iblis. Kalau saudara mengikuti perintah iblis, maka saudara disebut hamba iblis atau jemaat iblis. Apa sih perintah iblis? Perintah iblis suruh melawan Tuhan. Perintah iblis suruh melawan Tuhan. Adam dan Hawa diajar sama iblis, suruh melawan Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Ini perintah Tuhan sama Adam dan Hawa. Lalu datang lagi lah iblis. Kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau nggak mati. Engkau akan seperti Allah. Adam dan Hawa lebih mengikuti perintah iblis. Betul ya? Dia makan buah itu berarti dia mengikuti perintah iblis. Dengan harapan ingin seperti Allah. Dia nggak tahu bahwa iblis itu tukang tipu. Dimakanlah itu buah sama Adam dan Hawa. Lalu dia diusir Tuhan. Sama Tuhan. Orang yang nggak menyembah Tuhan, orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, dia harus keluar dari surga. Contohnya Adam dan Hawa. Dia lebih baik menyembah iblis. Dia lebih baik mengikuti perintah iblis. Sehingga dia nggak boleh tinggal di surga lagi. Adam dan Hawa lebih mengikuti perintah iblis. Itu yang dinamakan menyembah iblis. Kalau Adam dan Hawa mengikuti perintah Tuhan, selamat dia.
nggak akan terusir di dalam ke surga. Dia tetap stay di surga kalau dia mengikuti perintah iblis, Tuhan. Perintah Tuhan itu artinya menyembah Tuhan. Perintah iblis adalah mengikuti, perintah iblis artinya menyembah iblis. Saudara ya, saudara. Ini yang saudara harus tahu sebagai orang Kristen. Selama saudara tidak mengikuti perintah iblis, Tuhan, saudara belum menyembah Tuhan. Selama saudara tidak mengikuti perintah Tuhan, di sini kan banyak perintah Tuhan toh. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Ini perintah loh. Matius 7:21, bukan orang yang berseru-seru Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini perintah Tuhan kepada kita. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, itu artinya kita menyembah Dia. Yang jadi masalah, apakah saudara mengikuti perintah Tuhan? Banyak orang Kristen yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang melawan perintah Tuhan. Tuhan suruh mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Dia alasannya gini, mana ada manusia yang gak berdosa, pasti berdosa. Itu alasan saudara, urusan saudara. Urusan Tuhan, stop, berhenti berbuat dosa. Pilihan di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Kalau saudara masih melakukan dosa, berarti saudara melawan Tuhan. Tuhan suruh jangan berbuat dosa, saudara masih melakukan dosa dengan 1000 macam alasan. Ya terserah, kata Tuhan. Kalau saudara mau mengikuti aku, kata Tuhan, engkau akan kubawa ke surga. Tetapi kalau engkau melawan perintahku dengan 1000 macam alasan, maka saudara urusannya sama iblis. Karena tugas Tuhan membawa saudara untuk masuk surga. Tugas iblis membawa saudara masuk ke neraka. Saudara mau mengikuti perintah siapa? Kalau saudara mau mengikuti perintah iblis, terus saja berbuat dosa. Keras ya? Keras. Nanti kalau saudara mati, Tuhan gak nanya saudara. Saudara orang Kristen ya, saudara hamba Tuhan ya, saudara orang kaya ya, saudara orang bodoh ya, saudara orang pintar. Enggak ditanya. Yang ditanya, apakah engkau menyembah aku di dunia ini? Apakah engkau mengikuti perintahku di dunia ini? Kalau engkau mengikuti perintahku, engkau menyembah aku, pada waktu engkau mati, engkau akan kubawa ke rumahku, kata Tuhan. Selama saudara tidak mengikuti perintah Tuhan, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka saudara belum disebut hamba Tuhan. Belum disebut umat Tuhan. Untuk apa saudara menjadi orang Kristen kalau mati nggak masuk surga? Untuk apa saudara menjadi hamba Tuhan kalau mati nggak masuk surga? Benar nggak? Omongan saya ini apa adanya. Nggak ditambahin, nggak dikurangin. Saudara masuk Kristen, tujuannya untuk apa? Masuk surga. Saudara jadi hamba Tuhan, tujuannya untuk masuk surga intinya. Betul nggak? Saya jadi orang Kristen, intinya ingin masuk surga. Saudara jadi hamba Tuhan, intinya kan mau masuk surga. Betul nggak? Nah gimana caranya kita bisa masuk surga? Ya harus menyembah Tuhan. Gimana caranya menyembah Tuhan? Mengikuti perintah Dia. Perintah Tuhan ada di Alkitab. Saudara baca Alkitab sudah berapa puluh tahun. Masa nggak ngerti perintah Tuhan? Puluhan tahun menjadi hamba Tuhan. Puluhan tahun menjadi orang Kristen. Kalau nggak ngerti perintah Tuhan itu bagaimana ya? Hamba iblis menyembah iblis. Hamba Tuhan menyembah Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara sudah ngerti firman Tuhan, gak boleh berbuat dosa. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satupun ayat yang mengatakan Tuhan menyuruh saudara berbuat dosa. Tidak ada satu ayat pun dari Kejadian sampai Wahyu Tuhan menyuruh kita berbuat dosa. Gak ada. Tapi kalau iblis dari Kejadian sampai kitab Wahyu menyuruh kita berbuat dosa.
Tinggal saudara milih, mau ngikut perintah Tuhan atau mengikuti perintah iblis. Keputusan ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan lagi, di tangan kita. Jangan mengandalkan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Jangan andalkan itu. Andalkan firman Tuhan. Perkataan hamba Tuhan tidak menyelamatkan. Perkataan Tuhan yang menyelamatkan. Saudara harus lebih percaya dengan perkataan Alkitab dari perkataan hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, kalau kamu menyembah Tuhan, kamu harus mengikuti perintah Tuhan. Kalau kamu menyembah iblis, kamu harus mengikuti perintah iblis. Perintah Tuhan itu apa? Berhenti berbuat dosa. Dosa itu apa? 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu apa? Hukum Taurat. Keluaran 31 ayat 18. Hukum Taurat adalah hukum Tuhan. Jadi kalau saudara melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat, maka saudara bukan hamba Tuhan, tapi hamba iblis. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan hukum Taurat. Tuhan marah kalau saudara melanggar perintah Dia, yaitu hukum Taurat. Tuhan itu sebenarnya baik, saudara. Dia tidak mau membawa umat Tuhan, Dia tidak mau membawa manusia ke neraka. Satu pun tidak mau Tuhan membawa manusia ke neraka. Tetapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa kalau saudara tidak mau mengikuti perintah Dia. Itu namanya sifat Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita mau masuk surga, masuk neraka. Tuhan tidak pernah maksa. Pilihan di tangan kita. Jangan semua mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah kasih kita kebebasan milih surga, milih neraka, mau apa lagi? Tinggal ngikutin aja prosedur Alkitab. Tuhan, saya ingin masuk surga, gimana caranya? Jadi hamba Tuhan. Gimana caranya jadi hamba Tuhan? Mengikuti perintah Tuhan. Sekarang ini banyak orang Kristen yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dia lebih senang mengikuti perintah hamba Tuhan daripada perintah Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang benar, enak kita ikutin. Kalau hamba Tuhan yang enggak melawan perintah Tuhan, dia bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Apa yang diajarkan? Gak apa-apa berbuat dosa. Kita kan manusia yang gak sempurna. Siapa manusia yang gak pernah berbuat dosa? Kita kan sudah mendapatkan kasih karunia. Berbuat dosa gak apa-apa. Mati tetap masuk surga. Itu ajaran iblis. Tuhan tidak pernah mengajarkan saudara berbuat dosa. Kenapa ini suruh mengajarkan berbuat dosa? Jadi saudara harus bedakan mana itu ajaran hamba iblis dan mana itu ajaran hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan mengajarkan saudara harus berhenti berbuat dosa. Apapun itu alasan, tidak boleh. Kalau saudara ingin menyembah Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan berbuat dosa nggak apa-apa, kita kan manusia nggak sempurna. Itu tipu muslihat iblis yang sudah masuk ke dalam dia. Saya ngomong apa adanya. Di akhir zaman ini banyak hamba iblis tapi merasa menjadi hamba Tuhan. Ngerti ya maksud saya ya? Dia itu hamba iblis tetapi merasa menjadi hamba Tuhan. Khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Galatia 1 ayat 6. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Injil mengatakan kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ini Injil yang mengatakan seperti ini. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Injil mengatakan hidup kudus. Dia katakan nggak usah hidup kudus, nggak apa-apa. Karena kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Kacau.
Dibulak-balik firman Tuhan ini, dibulak-balik sama hamba iblis, sehingga jemaatnya bingung. Puluhan tahun menjadi orang Kristen gak ngerti Alkitab, itu pasti ada masalah. Yang ngajar salah, yang dengar lebih salah. 20 tahun, 30 tahun menjadi orang Kristen gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Cuman taunya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada. Itu pasti ada masalah. Masalah yang ngajar atau yang diajar? Saya tidak tahu. Saya sebagai hamba Tuhan hanya memberitakan Injil yang murni. Kalau saudara ingin menyembah Tuhan, saudara harus berhenti berbuat dosa. Itu menyembah Tuhan. Kalau saudara mau menyembah iblis, saudara terus berbuat dosa, menyembah iblis. Tuhan gak senang saudara berbuat dosa. Saya ngomong apa adanya. Tuhan gak senang saudara berbuat dosa. Tapi iblis senang kalau saudara berbuat dosa. Itu perbedaannya. Tuhan senang saudara mendengar kebenaran. Kebenaran firman Tuhan ya. Tuhan senang kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi iblis gak senang kalau saudara mendengar kebenaran. Saya sering khotbah. Saya sering bertemu dengan orang. Saya memberitakan Injil apa adanya, sesuai dengan Alkitab. Tapi banyak yang gak senang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka lebih senang dengan yang salah daripada yang benar. Diberitakan yang benar dia nggak senang. Kalau diberitakan yang bohong itu senang saudara. Percaya saja masuk surga. Tuhan pasti lindungin. Lindungin dari mana kalau saudara masih berbuat dosa? Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dan 3. Tuhan yang membuat pemisah antara saudara dengan Tuhan adalah dosa saudara. Jadi dosa itu sangat berbahaya kalau saudara sadar. Dosa itu sangat berbahaya karena memisahkan antara saudara dengan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan gak ada manusia yang gak berdosa, itu hamba Tuhan yang kurang ajar itu. Dia gak tahu tentang kebenaran. Masa suruh ngajarkan jemaat suruh berbuat dosa gak apa-apa. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Itu ajaran dari setan. Setan senang saudara berbuat dosa. Kalau ada hamba Tuhan mengatakan, gak apa-apa berbuat dosa, kita kan sudah mendapat kasih karunia. Kita kan sudah percaya Yesus. Berbuat dosa juga gak apa-apa, masih selamat. Itu bukan ajaran Tuhan, saudara. Itu ajaran iblis. Hamba iblis gak senang apa yang saya khotbahkan ini. Terus terang aja. Hamba iblis tidak senang apa yang saya khotbahkan hari ini. Karena kedoknya kebuka. Saya tidak menghakimi orang. Siapa saya bisa menghakimi orang? Saya hanya memberitakan kebenaran. Inilah hamba Tuhan, inilah hamba iblis. Inilah jemaat Tuhan, ini jemaat iblis. Jemaat Tuhan mengikuti perintah Tuhan. Jemaat iblis mengikuti perintah iblis. Perintah iblis suruh melakukan dosa. Perintah Tuhan suruh berhenti berbuat dosa. Semuanya sudah ada di Alkitab. Untuk apa kita menjadi orang Kristen kalau nggak percaya dengan Alkitab? Betul nggak? Untuk apa saudara menjadi hamba Tuhan kalau nggak ngerti, nggak percaya dengan Alkitab? Alkitab mengatakan orang yang menjalankan kehendak Bapa yang di sorga lah yang masuk sorga. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga, itu artinya dia menyembah Bapa yang di sorga. Kalau saudara nggak percaya dengan Matius 7 ayat 21, untuk apa saudara jadi orang Kristen? Kenyataannya banyak yang nggak percaya Matius 7 21. Masuk persyaratan untuk masuk surga, melakukan kehendak Bapa yang di surga. Tapi kenyataannya apa? Banyak orang Kristen tidak mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Banyak hamba Tuhan tidak mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kenyataannya seperti ini.